Assalamualaikum. Di video ini gue mau cerita pengalaman pendakian pertama gue sih. Pendakian pertama gue tuh banyak hal yang gak gue tahu, yang gue bingungin, hal-hal yang bikin takut dan lain-lain lah. Kayak diantaranya tuh gue inget pendakian pertama gue tuh ngetreknya malam ya. Baru jalan berapa langkahnya tuh dengar suara-suara yang aneh banget di gunungnya. Semua suara tuh kayak nyeremin dah. Mungkin karena nggak ngeliat asal suaranya kayaknya ya. Jadi pikiran gue tuh kemana-mana, ngayal, nebak-nebak, dan arahnya tuh pasti nebak hal yang gue takutin. Suara yang sering kayak gue denger tuh kayak suara hewan lagi jalan, kayak itu suara di samping banget gitu, kresek kresek, kayak nginjek daun keringnya, rantingnya, pokoknya tuh kresek kresek gitu dah. Dan berasa kayak persis banget di samping kita, kayak belum lagi kayak suara dari atas gitu ya, dari atas kepala gue gitu, kayak suara ber kayak kayak pohon kegesek gitu, kayak mirip suara pintu lagi dibuka tuh, nyet, kayak di film-film horor gitu. Terus suara kayak nggak tahu lah gue, kayak hewan atau apa gitu, kayak banyak banget lah. Tapi sih ya pada saat itu nggak bener tuh ya gitu ya, serem aja lah. Nah terus pernah juga gue ya pas jalan tuh, namanya malam ya nggak gitu jelas. Waktu itu gue agak kepisah sama temen gue naik berdua doang. Gue nemuin jalur tuh kayak parit melengkung gitu. Itu jalur kayak cuman bisa dilalui seorang lah, nggak bisa dua orang berdampingan gitu. Jalurnya sempit, jarak pandang juga jadi makin sempit kan, otomatis lu udah gitu kanan kirinya tuh tebingannya sekitar semeter lah. Jadi paling gue cuma bisa nunduk ngeliatin jalurnya paling sekitar setengah meter lah. Nah kejadiannya itu pas gua di ujung jalur yang kayak bentuk huruf C itu, jalurnya tuh udah biasa lagi, cuman nanjak. Jalurnya ya lebar lah, cuman nanjak. Nah di ujung ini gua agak ngeliat agak jauh pandangan gua, jalur rada jauh. Di ujung itu gua kayak ngeliat cewek pakai gaun putih panjang banget, sampai nutupin kakinya, sampai nyengser gitu. Wah di situ gua langsung anjing, kaget gua asli, lemes, diem dah pokoknya, langsung diem, nyali, aduh tipi, aduh ngedon banget itu pada saat itu. Tapi sih untungnya nggak berapa lama ada pendaki lain tuh lewat, terus negor gua, bang, wah iya, sekitar 3 orang kan lah. Wah gua di situ langsung tenang karena ada langsung enak seketika, ada langsung tenang banget. Terus ngajak ngobrol basa-basi lah, bakar rokok, belum kelar bakar udah jalan lagi. Dulu nih bang, kata satu pendaki dari 3 pendaki itu bilang, oh iya, terus dia ngelewatin gua kan, kira-kira jarak 3 langkah dah. Ya gue mulai ngeberani diri dah ngeliat ke arah jalur lagi.
bukan ngeberaniin juga sih, udah agak berani gitu. Akhirnya gue lihat ke atas, ke arah jalur tuh, gue lihat ke ujung yang tadi gue lihat cewek itu, wah ternyata udah gak ada. Yang gue lihat tuh cuman apa ya, cuman pohon-pohon gede banget, cuman akar-akarnya tuh panjang, banyak banyak cuman panjang. Terus mikir, wah ini yang tadi yang gue lihat sih. Gue berusaha berpikir positif ya, tapi emang kayaknya sih itu yang tadi gue lihat, cewek yang kayak pakai gaun putih itu ya ini. Ya mungkin karena malam ya, udah gitu gue sendiri, awalnya tuh sendiri, di belakang gue tuh nggak ada orang. Ya mungkin, ya pokoknya di jalur C itu tuh gue sendiri tuh, gue nyusurin sendiri. Jadi udah ada, mungkin udah ketakutan udah terbentuk sebelumnya. Jadi pas kilas ngeliat kayak gitu, langsung ke arah yang ya, hal yang bikin gue takut otomatis kan. Ternyata cuma ini doang sih. Weh Denny, Masih ada, akhirnya gak ada orang. malam loh. Iya semalam. Lupa kali nanti ikut. Sorry teman gue lewat. Ya ternyata tuh ya emang bener pohon gede. Jadi pas kilas gue kan karena ngeliatnya emang sekelebatan ya, saking takutnya. Pas gue lihat ke center itu, langsung di otak gue tuh ngayalin, ngegambarin ya kayak yang gue takutin mungkin ya. Kan pada saat itu gue langsung buru-buru nunduk tuh, buang pandangan. Ya otomatis ya dari bener-bener sekilas lah gue ngeliatnya, ya itu yang kebentuk jadi visualnya ya hal-hal yang menakutkan. Sebenarnya sih cewek pakai gaun putih nggak nakutin ya, cuman kan posisinya di gunung malam lagi, ya otomatis kan nyeremin. Ada lagi pas ngecamp nih ya, ngecamp gue waktu itu banyak lah barengan gue tuh, bersepuluhan kalau kurang lebih ya, 3 tenda. Jadi tenda gue tuh gue bikin kayak letter U. Malam tuh anak-anak gue pada masak, habis masak kan mateng, makan. Nah makan tuh gue di luar tenda semua tuh bareng-bareng. Pokoknya di depan tenda tuh jadi kayak bikin huruf U. Nah satu temen gue nih di luar, jadi kayak huruf U gitu ya. Lu bayangin huruf U, terus dia di luar huruf U gitu deh. Pokoknya dia paling luar lah. Nah pas lagi cerita biasa lah, cerita. Nah tiba-tiba tuh anak bilang, wah ada tangan panjang banget. Wah itu yang gue lagi masalah. Gue langsung refleks tuh, perkiraan gue ada yang salah nih. Terus dia masih nekennya sampai 2 kali nekenin, tangan panjang banget. Bilang apaan sih tangan panjang banget. Nah cuman pas gue nengok ke belakang kan, jadi nggak jauh dari tenda-tenda gue pada tuh ada pendaki lain juga tuh, dia lagi bikin api unggun. Gue berusaha berpikir positif, dan anak-anak juga kayak gitu sih, bilang itu mah bayangan doang kali, bayangan tangan orang ke tenda jadi kelihatan panjang. Akhirnya tuh temen gue bilang, oh iya kali ya. Nah di situ buat nenangin yang lain sih sebenarnya ya. Nah cuman muka dia tuh panik, gue juga masih pada panik ya. Cuman nenangin, akhirnya ngecoba dibahas lagi. Untungnya ya temen gue yang lihat itu, dia bilang oh iya tangan, salah lihat gue. Akhirnya nenangin diri, akhirnya nggak ya ngobrol, nggak jadi lanjut. Habis makan yang ngerokok bentar, ada masuk tenda dan tidur. Nah pas besokannya, kalau ini sih gue nggak tahu dah, real yang dia alami sama dia tuh yang di akhirnya tuh dicerita pas udah di bawah sih, udah di base camp lah. Dia bener-bener ngeliat tuh
tangan doang yang dilihat sama dia, panjang banget, tinggi. Pokoknya nggak ngeliat badannya, pokoknya dia ngeliat tangan panjang banget gitu. Gue sampai merinding nih. Ya kayak kayak gitu sih. Ya cuman buat nenangin nenangin diri dia juga dan nenangin yang lainnya pada saat di atas. Akhirnya dia setuju kalau itu, ya bilang aja tangan pendaki lain gitu. Nah ini masih nyambung kejadian ini masih barengan pas temen gue malam yang lihat tangan. Terus pas besokannya turun, nah temen gue kaki udah, kalau nggak salah pas muncak dia kayak kesandung batu, pokoknya kakinya akhirnya cedera. Pokoknya pas menjelang turun, pas mau muncak gitu. Nah cedera tapi dia masih maksain dia. Gue mana anak sih sempat nawarin sama temen gue tuh, lu kuat gak, lu tuh keren keril sini. Tapi dia bilang gue masih kuat, ntar ya kalau gue udah mentok, kata dia. Terus pas nyampe air terjun, gue liat sih kakinya emang udah ini, dia udah agak-agak pincang, cuman dia masih nggak ngasih carry tuh. Ya udah akhirnya di pemandian air panas itu gue pada berendam tuh di situ. Kepecah rombongan dah. Gue jadi kebagi dua rombongan karena nggak tau, gue mau berendam tuh. Cuman yang teman gue yang 4 mau jalan duluan, ya udah dia jalan duluan. Ada cewek satu tuh, dia mutusin buat jalan duluan. Ya udah gue sama yang lain berendam, sisanya sekitar 6 orang lah berendam. Karena gerimis ya, berendam tuh pas udah mutusin buat selesai berendam tuh keluar, dingin banget. Akhirnya anak-anak pada nyemplung lagi, berendam lagi. Disitulah jadi agak lama. Selesai berendam, akhirnya gue nyusul tuh. Hitungannya kan paling nggak terlalu jauh lah karena di depannya cewek. Tapi gue susul nggak ketemu. Lumayan dah tuh, dari air panas ketemu di air terjun, pos air terjun. Baru ketemu bareng lagi di situ terjun, dia lagi baru pada istirahat. Dan temen gue itu sakit, kayak sakit itu udah parah banget ya. Akhirnya gue nawarin diri tuh, dan akhirnya dia mau. Ya udah akhirnya tukeran carrier sama gue. Pas gue angkat carrier, anjing berat banget. Emang sih carrier dia tuh paling berat deh isinya, tenda segala macam lah yang berat banget, maksudnya tenda carrier dia. Pas gue angkat, wah berat banget nih. Nah di situ gue juga yang 4 tadi duluan tuh jalan, nah gue yang 6 belakangan. Yang cewek dan 3 lainnya duluan. Akhirnya gue masih di situ, masih ngerokok kan. Pas gue mau jalan, aduh anjing nih Carol berat banget, nggak bisa jalan pelan-pelan nih. Akhirnya gue mutusin buat nyusul yang 4. Nah gue bilang sama teman gue, gue nggak bisa ini nih, nggak bisa bareng, gue duluan dah. Gue mau cepet-cepet nih, kayak kalau dilambatin makin berat nih Carol. Oh ya udah, temen gue bilang. Cuma gue nitip sama temen gue yang deket sama yang sakit itu, lu tempel dia terus. Ya udah gue jalan, akhirnya jalan nyusul temen gue yang 4. Nah gue minta temenin satu temen gue tuh, gue ngajak jalan bareng. Gue mau duluan lagi gitu. Akhirnya ya udah, gue akhirnya berdua duluan depanan. Nah di perjalanan temen gue yang saat yang bareng gue itu haus mulu, dikit-dikit lelah, nggak kayak biasanya nih anak. Gue bilang fisiknya kuat, lebih kuat dari gue jauh. Hitungannya gue ngeliat, kenapa nih anak dikit-dikit. Nah di situ kebetulan gue nggak ada yang bawa air minum tuh, gue berdua. Akhirnya minta sama pendaki lain, sampai 3 kali lah itu kalau nggak salah. Nah di Telaga Biru ya kalau nggak salah, Telaga Biru lah kalau nggak salah itu. Pokoknya kalau nggak salah itu nama posnya. Di situ tuh gue berdua tuh awalnya dengar suara inian, samping gue tuh kayak kresek. Sebelah kanan tuh deket jalur air kan tuh kalau nggak salah.
jalan berapa langkah lewatin Telaga Biru. Emang kan katanya sih Telaga Biru yang rada angker ya, cuma makanya gue nggak mau mutusin buat istirahat di situ. Jalan nggak lama temen gue panik, bang kenapa lu, ayo bang cepetan bang jalan bang. Oh gue jalan makin cepet banget itu, kenapa sih, ntar aja bang gue ceritain. Temen gue mukanya udah panik banget, keringatnya udah ngucur, banyak bajunya sampai basah tuh. Itu walau gue ngerasa cepet banget, cepet-cepetnya gue jalan itu kayak itu. Sampai tahu-tahu gue udah nyampe inian sih, pos pemeriksaan tuh. Nah nyampe pos pemeriksaan udah terang tuh, udah banyak pendaki lain. Baru di situ jadi cerita tuh, gue ngeliat inian bang, banyak apa, sekelebat, bukan sekelebat, pokoknya terbang warna putih-putih terbang bang depan muka gue. Wah, gue bilang di mana, di Telaga Biru. Oh, terus gue mau ngulik cerita ini, dia langsung motong. Oh udah bang, gue nggak berani bang, ntar aja di bawah. Oh iya udah dah, gue bilang nggak usah cerita ya, udah ntar nungguin anak-anak yang lain dah. Akhirnya anak yang lain selang setengah jam baru pada nyampe deh tuh. Atau rombongan yang 3, terus temen gue yang terakhir ngumpul di situ baru turun. Nyampe base camp dia baru mau cerita lagi tuh. Baru mau mulai cerita dia bilang ngeliatin nggak jadi lagi dilanjutin kan. Dan akhirnya besoknya baru dilanjutin. Di video sih awalnya gue mau cerita tentang pendakian pertama sih, jadi ceritanya tuh jadi kompilasi pendakian yang lain sih nih masuk ya. Ya tapi nanggung, gue mau lanjutin cerita pengalaman gue lagi nih. Kalau cerita yang ini sih menurut gue nggak mistik sih, cuman nakutin, panik. Cerita ini gue tuh jalan ke Papandayan ya, gue bertujuh, cewek 3, cowok 4. Nah di antara cewek itu tuh ada adiknya temen gua. Nah adiknya temen gua tuh ngajak ponakannya sama ngajak temennya dah tuh. Ceritanya tuh gua bareng tuh dari apa sih namanya ya, kalau dari tempat ngecamp terus ke ngelewatin hutan mati, gua nggak tahu tuh apa namanya itu, Pondok Salada apa itu katanya sih puncak ya, gua nggak tahu dah. Pokoknya ke arah situ dah tuh. Itu jalan tuh kepecah 2 rombongan, yang gue pokoknya dua temen gue cowok depan, akhirnya gue berdua sama cewek 3 berlima, 2 depan 5 belakangan tuh gue, temen gue udah duluan. Nah dia pas udah mau nyampe puncak lah, kayak katakanlah puncak gitu ya, gue nggak tahu namanya, gue lupa, Pondok Salada apa ya. Itu gue nemu simpangan tuh, simpang 3. Akhirnya gue bingung nih, akhirnya gue nunggu bilang sama temen gue tuh yang cewek-cewek selalu nunggu dulu, gue mau ngeliat jalur yang ke kanan dulu. Akhirnya gue liat jalur ke kanan, makin lama makin terjal. Terus jalurnya kok turun, nggak mungkin kan itu kan, gue kalau puncak kan pasti naik. Akhirnya gue balik tuh, akhirnya gue nyoba jalur kiri, nggak lama jalan, akhirnya ketemu temen gue yang 2 itu. Oh ketemu 2, akhirnya jalan ke tempat yang dimaksud tuh. Pokoknya katanya sih puncak, pokoknya ada kayak danau gitu tempatnya. Ada luisnya juga tinggi sih, gue lihat kayak ada tanah lapang juga, enak juga sih. Posisinya agak-agak berkabut lah. Kayak situ ya biasa, paling foto-foto bentar, ngerokok, selesai foto-foto tuh. Nah temen gue pecah lagi nih, gue sisa bertiga di belakang, cowok semua. Nah temen gue 1 cowok sama cewek 3 duluan, berempat. Nah temen gue yang 1 tuh mau nulis apa sih, kertas tulisan buat ceweknya lah. Akhirnya agak lama dah tuh. Setelah selesai ya gue nyusul teman gue yang duluan. Hitungan gue kan karena di depan tuh isinya cewek, banyakan cewek yang 1 ya pasti kekejar dong ya kan.
Gua pertama jalan santai, akhirnya jalan cepet kok nggak ketemu juga nih anak. Ketemu kesimpangan yang tadi tuh. Gue rada mikir jangan-jangan dia ke kiri nih. Kalau naik kan tuh adanya di kanan, kalau pas turun ada di kiri. Ya udah tapi gue lewatin, gue jalan bertiga nyampe hutan mati nggak ketemu juga nih. Akhirnya sampai di tempat ngecamp, gue ke tenda lah kok nggak ada. Sedangkan gue di jalur nggak ketemu, gue di hutan mati juga sempet nyari tuh rada lama. Akhirnya gue sama bertiga tuh mutusin buat naik lagi ke hutan mati. Nah gue ketemu pendaki lain yang yang ketemuan gue di puncak tuh. Terus nanya sama dia, ngeliat temen kita yang tadi kan yang cewek-cewek, dibilang nggak ngeliat, padahal dia lebih belakangan dari gue. Nah di situ temen gue panik, kebetulan temen gue itu yang cewek 3 itu adiknya mau ponakannya ada tuh di Kalimati. Akhirnya gue turun lagi, sebelum masih di area Kalimati tuh kayak ada turunan, temen gue manggil nama adiknya. Nah adiknya tuh kan biasa manggil dia Mas. Merinding gue nih, ada yang nyautin Mas, mirip banget suara adiknya. Gue cari-cari nggak ada, tuh aneh banget itu. Gue lama di Kalimati tuh, gue udah kagak sabar. Nah di situ tuh temen gue yang cowok tuh yang mimpin 3 cewek itu cerita, emang sepanjang jalur dia tuh ngobrol aja. Biasanya kalau ngobrol emang tuh jalur pertigaan itu agak nggak, kalau turun nggak pasti jalur yang harusnya ke arah hutan mati ke kanan kan, jalur yang awal lagi kita naik nggak bakal kalau hitungan gue, soalnya dia agak lurus ke jalur yang kiri, jalurnya rada lurus. Jadi kalau mau turun ke arah hutan mati agak patahan. Jadi kalau sambil ngobrol kayak enak buat di jalur itu. Terus kata dia, wah itu jalurnya rapet banget sih, vegetasi juga wah sampai ngerayap. Ya gue nggak tahu sih jalur ya, cuman kata dia gitu. Nah disitu wah teman gue sebenarnya mukanya sih rada mau nangis, cuman bisa nahan. Mungkin panik, pasti panik sih. Bisa mau ngomong apa sama bapak emaknya kan, kalau sampai adik hilang gue juga pasti inilah kena tanggung jawab ya. Entah polisi, kalau udah pikiran udah kayak gitu tuh, udah macam-macam, takut kenapa ya. Tapi syukur alhamdulillah sih ya, alhamdulillah ya. Kadang-kadang kejadian gitu ada aja, mau yang takut hal-hal yang nggak jelas. Apalagi kalau menurut gue sih lebih takut kejadian yang real kayak gini nih. Kalau ini ya lebih serem dari kejadian dibanding suara-suara yang kayak gini nih, lebih nyeremin dari yang lain sih, asli. Yang lucunya lagi nih, dulu temen gue pernah ada lagi kejadian nih, pernah ke Lau ya. Dia berenam lah kalau nggak salah, lewat Cemoro Kandang tuh. Jadi di setelah pos berapa lah, gua agak lupa sih posnya tuh, pos 3 apa pos berapa gitu. Pokoknya sebelum Boyem tuh, pelang yang kirim Boyem ke lurus puncak, jauh sebelum itu, pokoknya sebelum itulah ada pertigaan tuh ya. Pokoknya lurus itu jalur, ke kiri itu kayak emang jalurnya mirip banget jalur. Kalau gue lihat sih ini mah jalur banget. Nah yang lucunya nih ya, temen gue akhirnya tuh, ini cerita temen gue ke kiri, tapi makin lama itu jalur makin terjal banget. Jadi buat nanjak kerangka gitu. Nah sampai di atas ada jalur, ada kuburan mentok, ada ke kiri ada jalur, cuman langsung jurang. Nah di situ temen gue mikir, wah gue sesat nih. Bertiga tuh dia, berdua atau bertiga gitu ya, pokoknya kepecah banget tuh, ada yang lurus, ada yang ke kiri. Akhirnya dia mutusin buat balik ke jalur yang pertigaan tadi, buat ngambil jalur yang lurus. Nah baru dia tuh ketemu temen yang lain. Nah selang berapa lama, gue sama dia barengan tuh. Nah pendakian itu gue nggak ikut. Nah pas bareng sama gue ketemu lagi di pertigaan itu, dia udah cerita. Terus awalnya juga sebelumnya, ntar lu jangan ini. Tapi pas
buat ngasih tahu yang lain. Nah itu pendakian kedua dia di Lau ya, gue pendakian pertama tuh ketemu pecahan itu lagi, dia ngambil jalur kiri. Yang aneh itu dia ngambil jalur kiri lagi. Nih enak nih jalur landai, dia nggak inget kalau jalur itu pernah dilaluin. Akhirnya gue ngikutin dia kan, ke pecah dua tuh, ada yang lurus ada yang ke kiri. Nah nyampe itu nanjak ngerangkak, nyampe di situ-situ lagi. Dia pernah tersesat itu tersesat lagi. Aneh banget. Itu sih bukan tersesat ya, salah jalan lah. Cuman ya yang bikin aneh salah jalannya di tempat itu lagi. Itu salah jalannya itu pernah diceritain ke gua dan akhirnya gua ngalamin bareng dia. Nah, masih di Lau juga nih. Pendakian itu juga. Gua itu sih gua berbanyak berapa orang ya? 8 atau 9 orang lah ya. Gue barengan. Jadi temen tongkrongan gue biasa jalan bareng tuh, ngajak temennya. Nah satu lagi ada anak Bogor, baru lulus SMA sih. Men fisiknya tuh anak emang oke banget dah. Pengetahuannya juga kayaknya pengetahuan ya kayak pernah dididik buat kayak gitu-gitu, buat survive di gunung atau gimana lah gitu. Pengetahuan yang kalau gue kan otodidak ya. Emang sih gue liat nih anak agak-agak sesumbar dari bawah juga tuh. Ya pastinya menurut penilaian gue aja sih agak-agak ngeri dah kalau ngomong. Apalagi yang gue tahu ya kalau di gunung tuh, kalau gue sih prinsipnya ngejaga omongan lah. Cuman ya nggak terlalu ini sih, cuman yang gue nilai agak-agak ngeri-ngeri aja sih. Nah gue kan yang gue salah jalan, akhirnya gue balik ke jalur lagi tuh. Selang berapa lama emang udah janjian di pertigaan Boyem, mentok di situ tungguin, kalau yang depanan tungguin yang lain sampai ngumpul di situ baru ke Boyem kan. Emang rencananya mau ngecamp di Boyem. Nah pas di Boyem nih, di situ ada Tarol, gue bersembilan, berarti gue 3. Nah di situ cuma ada 4 orang, gue bertiga nih. Gue belakangan bertiga yang salah jalan lagi ketemu di Boyem. Kok cuma ada 4 orang nih, yang depan gue 7 orang. Harusnya kan gue bersembilan ya. Harusnya 6 orang di situ kan. Nah gue bilang yang 2 lagi kemana? Dah, kagak tahu. Dia nggak tahu bilangnya. Kok nggak tahu, bukan bareng lu pada. Dia cerita tuh pas dari pertigaan tadi tuh yang 2 itu langsung emang fisiknya kuat buat 2 nyeruntul duluan. Nah udah di Boyem kali, gue bilang ya udah kita lihat dulu ke Boyem. Nyampe Boyem, lumayan luas lah, banyak ada luas lah gitu, lumayan lah. Boyem ke warung kok nggak ada. Gue cari ke arah bawah tuh, ke arah rumah apa sih, rumah Aqua tuh, nggak ada juga. Terus gue cari ke ujung, wah nggak ada. Wah kemana nih? Panik dah tuh anak. Kalau gue sih paling panik banget gue asli. Soalnya kejadian itu nggak jauh selang dari kejadian almarhum Alfi kalau nggak salah ya, yang hilang di gunung tuh, yang nggak ketemu sampai sekarang. Nah itu gue takutnya kayak gitu kan. Apalagi gue nilai nih anak ngeri omongannya kan di awal. Gue udah mutusin mau naik tuh, itu susulnya ke arah ke puncak. Ntar dulu, udah agak sore lah, udah mau maghrib kalau nggak salah. Ntar dulu sih, ini cuy, mendingan santai, maksudnya tenangin dulu dah. Akhirnya ngeteh, ngerokok sebatang, nyiapin senter, air, pokoknya jaket buat nyusul dia tuh ke puncak. Kalau dari pertigaan Boyem puncak lurus tuh. Nah pas gue mau nyari, akhirnya dari sebelah kiri tuh kan ada jalur puncak juga tuh sebelah kiri. Nah dia turun dari situ, manggil woi lah, itu dia. Wah lega banget tuh gue di situ.
pokoknya lega tuh, selega-lega ya dah. Ngeri lah, tanggung jawab cuy. Namanya itu anak emang gue gak kenal, emang nggak kenal sama sekali gitu. Itu udah gitu gak kenal barengan, dia nyari barengan di Facebook kalau nggak salah, temen gue tuh dia minta bareng. Tanggung jawabnya besar banget itu, namanya barengan kan. Belum kalau misalkan amit-amit ya, misalkan sampai hilang ya pastilah lu pasti diinterogasi polisi dan segala macem ya. Belum hubungan sama keluarganya ngejelasin atau apa. Berat banget dah itu. Bayangan-bayangan gue sih udah kayak gitu, udah aduh udah pusing banget pala tuh, nggak sabarnya pokoknya pengen nyari pokoknya dah sampai ketemu. Ya alhamdulillah tau dia turun dari situ. Pas nyampe ya gue langsung tuh gue sama anak-anak, oh minum dulu teh tenangin. Nah akhirnya dicerita tuh kalau pas sebelum kayak dari pertigaan yang gue salah jalan tuh, dia ada jalan ke kanan, ada jalur ke kanan. Tapi gue sepandangan gue sih gue nggak ngeliat jalur ke kanan nih, gue nggak tahu ya. Nah dia lihat jalur itu, cuman kata dia makin lama kok makin terjal, kayak jurang banget gitu. Dia sampai melipir kata dia sih, gue sih nggak tahu ya, kemungkinan sih iya. Sampai dia udah mentok tuh, akhirnya alhamdulillah tuh ada drone. Kalau kata dia sih ada drone yang lihat dia. Nah akhirnya orang yang punya drone tuh manggil dia dari puncak. Nah akhirnya dia sampailah ke puncak, tapi dia akhirnya turunnya lewat yang sebelah kiri, jalur kiri. Ya alhamdulillah banget ya. Ya pokoknya intinya alhamdulillah banget ya. Ya udah sih gitu aja cerita gue. Yang lain sih mungkin lupa, capek juga cerita kayak gini ya. Cuman ya ini sih ngalir aja cerita-ceritanya, seingat-ingat gue ya, jadi nggak agak-agak nggak beraturan juga sih. Ya intinya sih di gunung tuh lu pasti nemuin ketakutan kayak hal-hal yang nggak jelas. Maksudnya ya bisa yang lu dari bayangan pikiran kita, imajinasi kita, dari suara, dari visual. Belum kejadian paling nakutin sih pak itu dah, kalau di antara temen atau rombongan lu tuh misah, terus di pikiran kita tuh dia hilang. Aduh itu Allah, itu takutnya luar biasa. Lebih kadang kan kalau yang gue alamin ya, misalkan ngelihat apa gitu ya mungkin kita takut, tapi nanti juga hilang gitu. Maksudnya pikiran kita pada mungkin takut sih, takut banget pasti, tapi besok juga hilang. Cuman ya kita bayangin deh, lu bayangin dah. Kalau gue sih bayanginnya kalau sampai yang real gitu, misalkan ada yang hilang dari rombongan, itu efeknya ke kehidupan bisa lama tuh, lama. Tanggung jawabnya ribet. Ya mudah-mudahan sih itu kalau bisa sih. Ya gue sih emang kadang sih udah saling jaga, cuman namanya di jalur tuh ada ya pasti dah. Intinya sih di awal ya berdoa dah yang baik-baik. Kalau gue sih ya awalnya udah doa aja dulu dah, entah kejadian pasti ada aja. Ya itu sih kalau serba-serbinya. Yang nggak kedua banyak banget lah, belum yang cedera atau apa. Ya udah sih itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.